Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 119, Bala Bantuan Level A Keluarga Wijaya. Kini Valentino yakin kalau pasti telah terjadi sesuatu. Kalau tidak, Rizky dan lainnya pasti tidak akan berani diam-diam membuat keputusan sendiri di belakang Valentino. Pemuda itu terbata-bata. Tuan Muda Valentino, ini... Dia tahu kalau melakukan ini semua adalah demi keamanan Valentino. Namun, ketika pemuda itu sedang ditatap oleh tatapan mata Valentino yang mengerikan, pemuda itu tertegun dan tidak berani berbohong. Katakan! Ucap Valentino sambil menghubungi ponsel Angel. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Ketika Valentino mendengar suara itu, dia tidak begitu terkejut. Sejak tadi tangannya terluka dari potong sayur, Valentino sudah mempunyai firasat buruk. Sekarang sepertinya firasatnya tidak salah. Telah terjadi sesuatu pada Angel. Tuan Muda Valentino, Nona Angel dan lainnya diserang saat di perjalanan. Kak Evan meminta bantuan, jadi Rizky pergi untuk memberi bala bantuan. Jawab pemuda itu dengan hati-hati dengan kepala tertunduk. Valentino tiba-tiba menoleh, kedua matanya tampak agak merah. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Saya khawatir kalau target orang-orang itu adalah Anda. Akan sangat berbahaya jika Anda menampakkan diri. Rizky telah membawa sangat banyak orang ke sana. Mereka pasti bisa membawa Nona Angel kembali dengan aman. Tuan Muda Valentino tidak perlu khawatir. Ujar pemuda itu. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian langsung berjalan ke mobil. Tuan Muda Valentino, Anda tidak boleh pergi. Orang-orang itu pasti ingin mengambil Nona Angel sebagai umpan. Kalau Anda ke sana, mereka akan menyerang Anda. Kata pemuda itu dengan panik. Meskipun begitu, aku tetap harus pergi. Naik ke mobil, aku harus ke sana. Ujar Valentino dengan datar. Valentino tahu kalau pemuda ini melakukan itu adalah untuk kebaikan Valentino sendiri, jadi dia tidak akan memarahi mereka. Sekarang Valentino hanya ingin orang-orang yang mencelakai Angel mati. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh, kalau disentuh akan berakibat fatal. Sepertinya dulu Valentino terlalu tidak menunjukkan diri. Makanya para brengsek itu baru berani berulang kali memprovokasi dirinya. Baiklah. Pada hari ulang tahun pernikahan ketiga Valentino, dia akan membuat semua orang melihat seberapa mengerikan kekuatannya. Malam ini, Valentino akan menggemparkan satu kota Neo. Baik. Ketika pemuda itu melihat Valentino sama sekali tidak sedang bercanda, dia pun tidak berani banyak bicara lagi dan segera naik ke mobil. 20 lebih pengawal juga tergesa-gesa naik ke mobil. Mereka tidak menghabiskan waktu sedikit pun. Mereka menghidupkan mobil masing-masing lalu segera melaju untuk menyusul Rizky dan lainnya. Mobil-mobil itu melaju dengan sangat cepat. Saat pemilik restoran mie melihat Valentino pergi, dia keluar dengan bingung. Akan tetapi, sekarang Valentino tidak mempunyai waktu untuk memberi pemilik restoran mie penjelasan. Valentino hanya memperlihatkan lampu merah belakang mobil. Dengan arahan pemuda itu, mobil-mobil lainnya melindungi mobil Valentino yang di tengah dengan ketat. Beberapa menit kemudian, mobil yang di depan berhenti. Lokasi yang diterangi lampu mobil sangat berantakan. Valentino pun segera keluar dari mobil. Dia melihat sekeliling. Banyak orang yang terbaring di tanah sambil berteriak kesakitan. Ada anak bawah Valentino. Ada juga anak bawah Rain. Ada banyak mobil yang hancur juga. Seluruh tempat ini terlihat seperti neraka. Rizky! Apa yang telah terjadi? Pemuda itu tercengang melihat semua ini. Rizky dan beberapa orang lainnya dengan susah payah mengangkat kepala mereka. Ido telah diantar ke UGD, Kak Evan pingsan, sedangkan lengan kanan Jimmy dipotong. Ujar Rizky dengan sangat sedih, kedua matanya memerah. Mereka bertiga adalah teman-teman yang biasanya bergaul dengan Rizky dan lainnya. Bagaimana mungkin hubungan mereka tidak dekat? Di mana Nona Angel? Saat pemuda itu mendengar perkataan Rizky, sekujur tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah disetrum listrik. Namun mereka tahu, kalau dibandingkan, keamanan Angel jauh lebih penting. Rizky terdiam sejenak, lalu menjawab. Nona Angel sudah ditangkap. Antar Edo dan lainnya ke rumah sakit terbaik dan berikan mereka perawatan terbaik. Keluarga Wijaya akan membayar semuanya.
Kalau keluarga Wijaya tidak mau, aku yang akan bayar. Setelah Valentino selesai berbicara, dia melangkah maju. Rizky melapor kepada Valentino. Tuan Muda Valentino, sebelum Nona Angel ditangkap, dia naik mobil itu. Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian menghampiri mobil Angel. Mobil tersebut telah hancur sehingga tidak bisa dikenali. Kaca mobil semuanya retak, terdapat banyak lubang yang berbentuk koin. Valentino menemukan sebuah kalung di kursi pengemudi, itu adalah kalung Angel. Saat ini, seluruh tempat itu hening, semuanya sedang menatap Valentino. Sekujur tubuh Valentino sedang menyebar aura dingin yang menyeramkan. Valentino menggenggam erat kalung tersebut, kemudian tiba-tiba berdiri tegak. Pemuda itu dengan hormat berkata, Tuan Muda Valentino, dengan satu kalimat dari Anda, malam ini kota Neo akan langsung hancur. Demi Tuan Muda Valentino, kami bersedia untuk mati tanpa penyesalan. Ucap segerombolan pengawal berbaju hitam. Namun, Valentino malah melambaikan tangannya. Dia langsung menghubungi ponsel Hendrik. Kurang dari 2 detik, panggilan sudah tersambung. Tuan Muda Valentino. Pak Hendrik, aku ingin menggunakan bala bantuan keluarga Wijaya level SS. Ujar Valentino dengan tenang. Ketika Valentino mengatakan itu, segerombolan pengawal langsung membelalakan mata mereka dan menatap Valentino dengan terkejut. Bala bantuan level SS. Mereka sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata mengerikan. Saat ini, mereka semua baru tahu ternyata Angel begitu penting bagi Valentino. Tuan Muda Valentino, apa yang telah terjadi? Hendrik segera duduk tegak, nadanya kedengaran panik. Hanya orang yang telah lama bersama keluarga Wijaya baru tahu apa maksud dari bala bantuan level SS keluarga Wijaya Kota Miracle. Bukankah Valentino sedang merayakan ulang tahun pernikahannya yang ketiga dengan Angel? Jangan-jangan ada orang yang tidak tahu diri dan malah menyinggung Valentino? Namun, meskipun orang yang paling berkuasa di kota Neo menyinggung Valentino, Valentino tidak mempunyai hak untuk menggunakan bala bantuan level SS. Valentino dengan susah payah menahan amarahnya sambil berkata, Angel telah ditangkap. Tuan Muda Valentino, tidak mudah untuk menggunakan bala bantuan level SS. Anda pasti lebih mengerti daripada aku. Kalau Anda menggunakannya dengan enteng, perubahan drastis apa yang akan terjadi pada kota Neo nanti? Valentino segera berkata, Aku mau level A. Aku rasa level A juga tidak boleh. Keluarga inti tidak akan menyetujuinya. Ujar Hendrik dengan menyesal. Beritahu mereka, kalau mereka tidak mau memberikanku bala bantuan level A, maka mulai hari ini, aku akan putus hubungan dengan keluarga Wijaya dan selamanya tidak akan kembali. Kata-kata Valentino membuat Hendrik langsung terdiam. Tuan Muda Valentino, hari ini saya pasti akan membawakan bala bantuan level A kepada Anda. Anda tidak perlu khawatir. Apapun itu, saya akan melaksanakannya. Saya akan melindungi Anda. Kata Hendrik dengan serius. Valentino tidak membalasnya dan langsung mengakhiri panggilan. Kemudian, dia langsung menarik seorang pemuda. Katakan, siapa? Di mana dia? Terlihat jelas kalau pemuda ini bukanlah anak buah Valentino, tentu saja dia adalah anak buah musuh. Ah, aku tidak tahu. Jawab pemuda itu dengan panik sambil melambai-lambaikan tangannya. Hai MPH. Sekarang Valentino seakan-akan telah berubah menjadi orang lain. Dia tersenyum sinis, kemudian membuang pemuda itu ke samping. Bab 120, Penyergapan. Sedangkan Rizky yang menggenggam bayonet bersegitiga langsung menyerang dengan babi buta tanpa basa-basi ke arah paha pemuda itu. Suara tusukan pisau terdengar dan darah segar menyembur kemana-mana. Ah! Baiklah, akan aku katakan, semua itu dilakukan oleh Rain. Rain yang melakukannya. Mereka pergi ke kawasan tak bertuan di bagian utara. Aku tahu aku salah, jadi jangan tusuk aku lagi. Pria muda itu berteriak kesakitan karena dia tidak dapat menahan tusukan pisau itu. Lalu, Valentino langsung masuk ke dalam mobil tanpa melontarkan sepatah kata pun, kemudian melambaikan tangannya. Sekitar 80 pengawal berbaju hitam yang terlatih dengan baik naik ke dalam mobil, lalu menyalakan mobil dan langsung menuju ke bagian utara. Di sisi lain, di dalam gudang besar yang terbengkalai di bagian utara, beberapa mobil melaju dengan cepat, kemudian pintu gudang terbengkalai dibuka, mobilnya langsung masuk ke dalam. Bajingan! Beraninya kamu menusukku! Malam ini, aku akan menusuk istrimu! Rain membuka pintu mobil sambil marah-marah, lalu Rain menjambak rambut Angel.
Mulut Angel telah dibungkam dengan kain, sepasang matanya membelalak dengan penuh ketakutan. Rain langsung menarik Angel turun dari mobil tanpa rasa belas kasihan, kemudian menarik kain yang menyumbat mulut Angel. Rasa takut telah memenuhi hati Angel sehingga Angel langsung berteriak keras. Rain, apa yang akan kamu lakukan? Valentino tidak akan mengampunimu. Tidak akan mengampunimu. Haha. Wanita jalang, aku katakan padamu, malam ini aku akan membiarkanmu bertemu dengan Valentino. Valentino sudah lama bersikap sombong di hadapanku. Sudah waktunya aku memberinya pelajaran. Sudah kukatakan padamu, malam ini aku akan menidurimu di depan Valentino. Mengerti? Rain tertawa bengis, kemudian menarik Angel masuk ke dalam gudang. Valentino mempunyai banyak orang, jadi dia akan menyelamatkanku. Angel ingin menggunakan identitas Valentino untuk menakuti Rain. Namun pada saat ini, Rain telah kehilangan akal sehatnya. Jadi, bagaimana mungkin dia akan mendengarkan kata Angel? Haha, apakah beberapa orang tak berguna di sekitar Valentino itu telah memberimu kepercayaan diri yang besar? Akan tetapi, Rain tiba-tiba tertawa ketika mendengar perkataan Angel. Lalu dia pun berteriak kepada sekelompok orang yang ada di sekitar. Kak Eri, Tuan Muda Rain, kami ada di sini. Puaskan saja dirimu malam ini, sedangkan aku akan membantumu menjaga tempat ini. Setelah mendengar suara garang itu, Angel pun melihat seorang pria kekar muncul. Pria kekar itu mengenakan singlet hingga dapat melihat tato harimau di tubuh kekarnya. Lalu, dari penampilannya bisa dilihat kalau dia adalah orang dari dunia bawah tanah. Kemudian, sekitar 300 orang mulai bermunculan di halaman ini. Total mencapai 300 lebih orang di sana dan semuanya terdapat tato harimau di seluruh tubuh. Mereka terlihat sangat menyeramkan. Angel terkejut, dia tidak menyangka kalau Rain bisa sampai merencanakan hal sebesar ini. Rain benar-benar telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Valentino. Kamu! Angel tidak bisa berkata apa-apa. Valentino hanya memiliki 100 pengawal, sedangkan Rain memiliki 3 atau 400 pengawal. Maksud dari rencana ini adalah, kalau Valentino berani datang ke sini, maka Rain tidak bisa melarikan diri dari penyergapan Rain. Sebelumnya Angel masih berpikir bahwa Valentino pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Namun sekarang, Angel telah berubah pikiran karena Valentino akan diserang oleh Rain jika dia datang. Pada saat itu, Valentino pasti akan dilecehkan bersama dirinya sendiri. Jadi, Angel lebih baik memilih Valentino tidak datang menyelamatkannya. Kamu pikir aku tidak mempunyai sedikit persiapan untuk melawan Valentino? Sebelumnya, masalah yang terjadi di jalan hanya permulaan saja. Malam ini, aku sudah menghabiskan uang sebesar ratusan juta, jadi aku tidak percaya tidak bisa membunuhmu dan Valentino. Rain tersenyum sinis, kemudian menarik Angel yang masih tercengang dan langsung masuk ke dalam gudang. Setelah masuk ke dalam, Angel sangat terkejut karena di dalam gudang ini ada puluhan orang. Kalau ditambah dengan orang yang di luar sana, mungkin jumlahnya sudah mendekati 500 orang. Rain pasti sudah mencari kepala mafia terbesar di kota Neo. Segera, Angel langsung diikat di sebuah kursi sehingga Angel tidak bisa bergerak. Hei, cantik! Kamu benar-benar sangat cantik. Aku bahkan sudah tidak sanggup menahannya lagi. Tapi, demi Valentino bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus, maka aku tetap memutuskan untuk menunggu dia datang terlebih dahulu, baru menidurimu. Rain tersenyum sinis dan langsung mengeluarkan ponselnya. Rain masih menyimpan nomor Valentino, karena Valentino pernah menelponnya ketika dia berada di rumah Chloe. Namun, pada saat itu kuasa berada di tangan Valentino. Sedangkan hari ini, semua kuasa telah berada di tangan Rain. Valentino sudah seperti daging empuk yang tak bisa berkutik di atas talenan. Rain, bajingan kamu! Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan padaku, jangan libatkan Valentino! Entah keberanian dari mana sampai bisa membuat Angel memaki Rain saat ini. Ketika terpikir dengan penyergapan Rain, Angel pun cemas terhadap Valentino, karena khawatir Valentino yang datang ke sini akan disergap oleh Rain. Akan tetapi, dalam hati Angel benar-benar berharap Valentino akan datang menyelamatkannya. Ketika ponsel berdering sekali, Valentino langsung mengangkatnya. Halo, Tuan Muda Valentino. Kenapa kamu begitu cepat mengangkat teleponnya? Haha! Ujar Rain sambil tertawa keras. Rain, percayalah padaku. Kalau sampai kamu menyentuh sehelai rambut Angel, maka aku akan membuatmu menyesal sudah datang ke dunia ini. Termasuk seluruh keluarga Kingston karena aku akan menghancurkannya. Suara Valentino terdengar lantang dari ujung telepon. Meski melalui telepon,
Rain juga bisa merasakan hawa dingin yang dipancarkan oleh Valentino. Seketika Rain merasa takut, kemudian amarahnya kembali memuncak. Valentino! Sialan! Sudah sampai di tahap ini, tapi kamu masih berani berlagak di depanku. Percaya atau tidak kalau aku bisa meniduri Angel saat ini juga? Lebih baik kamu sopan sedikit denganku. Jangan pikir tidak ada yang berani denganmu di kota Neo. Ujar Rain dengan marah. Baik. Katakan apa persyaratanmu? Saat ini, nada bicara Valentino jauh lebih lembut, karena bagaimanapun juga Angel berada di tangan Rain. Kalau sampai membuat Rain marah, mungkin dirinya benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Aku ingin kamu segera datang ke gudang terbengkalai yang ada di bagian utara. Aku akan mengirim lokasinya padamu. Bukankah perasaanmu kepada Angel begitu dalam? Bukankah kamu ingin menyelamatkan Angel? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Datanglah kalau kamu punya nyali. Tentu saja, kamu juga bisa membawa puluhan pengawalmu yang tak berguna itu. Haha. Nada bicara Rain terdengar sangat arogan, seolah-olah telah menjadi penguasa terkuat di muka bumi ini. Jangan kemari, Valentino. Rain membawa banyak orang. Jangan datang. Teriak Angel dengan keras. Sialan! Rain langsung menutup teleponnya, lalu menyumbat mulut Angel dengan kain. Dasar jalang! Siapa yang mengizinkanmu berbicara? Rain saat ini merasa sangat ingin membunuh Angel. Teriakannya tadi pasti sudah didengar oleh Valentino. Sedangkan Valentino juga tidak bodoh, dia pasti bisa menebak bahwa Rain telah merencanakan sebuah penyergapan di sana. Sekarang, hanya bisa melihat bagaimana Valentino akan mengambil keputusannya. Hei, wanita jalang, hubunganmu dengan Valentino cukup baik kan? Kalau begitu aku ingin tahu, apakah dia masih berani datang setelah mengetahui aku merencanakan penyergapan di sini?